Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati pembawa tausiah pada malam hari ini, alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Di sebelah kiri saya Pak Imam, alhamdulillah bisa hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah tausiah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang kompak ini. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya doakan Anda keselamatan hanya ada pada Anda. Anda kembali mendoakan saya. Itulah hebatnya Islam. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesempatan serta kesehatan ya untuk hadir di tempat ini dalam rangkaian kita melaksanakan suatu acara yaitu tausiah. Kita bertausiah di malam kedua atas berpulangnya ke rahmatullah anak-anak kita, adik kita yang masih muda, almarhum Ulil Albab bin Burhan Tompo, di mana kita sama-sama tahu ya kronologis almarhum ini sampai menghembuskan napas terakhir, dan itulah Allah sudah merencanakan. Andai mungkin kita tahu, ya mungkin kita akan tunda kepergian kita, tapi Allah sudah punya kehendak lain, seperti yang dialami oleh adik kita ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan salah satu wujud syukur yang paling afdal adalah ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, maka sesungguhnya kita sudah bersyukur, dan tentunya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban lain. Selawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembawa tausiah pada malam hari ini. Beliau sebenarnya ini juga sudah tidak asing khususnya di Kecamatan Bugulago ya. Ya, alhamdulillah. Kalaupun mungkin masih ada yang belum terlalu kenal, saya perkenalkan, beliau adalah Al Ustaz Dr. Nur Salim, ya, Dr. Nur Salim MSMA. Ya, beliau adalah staf pengajar di Madrasah Aliyah Desa Kolaka dan juga dosen di Al-Mabadah Warahmah di Kolaka. Untuk kita menghargai waktu mungkin ya kami persilakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tausiah yang sama dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, tokoh pemuda, hadirin hadirat yang saya tidak sempat
sebut namanya satu persatu. Dengan kehadiran kita sebagai wujud ikut berduka, ikut merasakan bagaimana orang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan ajal kematiannya, wa ajalahu wa amalahu wa rizqahu. Ada 3 rahasianya Allah sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita. Jadi sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita, Allah bertanya dulu kepada ruh. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaannya rohnya Nabi Adam dengan ruh kita. Ketika kita masih di alam arwah, jadi alam yang kita pertama adalah alam arwah. Setelah itu alam kandungan. Setelah alam kandungan, alam dunia. Setelah alam dunia, alam akhirat. Alam kubur dulu baru alam akhirat. Yang pertama kita berbicara tentang alam arwah. Sebelum ruh ditiupkan masuk ke dalam jasad kita, Allah bertanya dulu. Apa pertanyaan Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Maka ruh itu menjawab. Kalau ruh itu tidak menjawab, itulah yang mati keluar dari perut ibunya. Jadi ada yang mati di dalam kandungan. Yang mana itu yang mati dalam kandungan, itulah yang tidak menjawab pertanyaannya Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka dimasukkanlah ruh itu ke dalam jasad kita. Dan sebelum dimasukkan ke dalam jasad kita, ada 3 rahasia Allah yang manusia tidak tahu. Rasulullah sendiri tidak tahu, termasuk malakal maut juga tidak tahu. Kenapa tidak ditahu? Karena rahasia Allah. Kalau ada rahasia ditahu, bukan lagi rahasia. Jadi rahasia itu hanya kita yang tahu dengan Allah. Kalau rahasia manusia, kalau rahasianya Allah, hanya Allah yang tahu. Malakal maut juga tidak tahu, Rasulullah juga tidak tahu. Kenapa rahasia? Kalau rahasia sudah diketahui, bukan rahasia. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu, ajal kematian. Tidak ada manusia yang tahu kita akan mati apa. Apakah kita mati sakit? Apakah kita mati dalam keadaan kecelakaan seperti almarhum ini, Uli Albab ini? Tidak ada yang tahu. Saja dia tahu bahwa dia akan terjadi kecelakaan, dia tidak akan tinggalkan rumah. Tapi ini rahasia. Jadi bukan kematian itu bukan orang yang sakit. Ada yang sudah sampai 1 tahun koma, tidak mati juga. Ada orang yang tidak sakit, ada yang sementara tidur, ada yang sementara sholat, ada yang sementara ceramah, mati. Karena disitulah akhir hidup. Karena kita tidak tahu kematian kapan datang, maka kita harus siap. Jangan, saya kan masih muda, masih jauh itu kematian. Tidak ada jaminan orang muda, orang tua. Ada yang ratusan tahun juga tidak mati. Jadi tidak ada jaminan, makanya selalu siap. Berapa itu umur yang Allah berikan kepada kita? Bukan 63 tahun kalau ikut sama Nabi. Kalau umurnya Nabi 63 tahun. Kalau kita ikut sama Nabi, jadi yang umurnya saya 53 tahun berarti sisa 10 tahun saya umur saya. Kalau ikut sama Nabi, di mana siapnya mati? Umur yang diberikan Allah kepada kita cuma 2 kali 24 jam. 12 siang, 12 malam.
Ada rumusnya ini, kenapa 12 siang, 12 malam? Dari mana itu 12? 12 bulan. Dalam 12 bulan, dalam hitungannya 1 tahun. Berapa hari dalam 1 bulan? Dalam 1 tahun. Berapa, Bu? 1 tahun itu berapa hari? 360 hari. 360 hari. Kalau kita bicara tentang umur, bukan 360 hari. Kita berhitung cuma 12 jam kali 2, 12. Kalau tidak masih siang, pasti mati malam. Jadi hitungnya dari hitungan, kalau jam itu 1 sampai 12. Kalau pagi berhitung dari jam 6 sampai jam 6. Berarti 12. Jadi pagi jam 6 berputar 12 tengah hari, berputar sampai ke jam 6. Itu umur pagi sampai sore. Malam juga berhitung juga 6 sampai 6 pagi. Berarti 12. Yang mana yang selamat? Yang mati malam atau yang mati siang? Yang dijamin mati selamat, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhalul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan di akhir hidupnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di akhir napasnya, di akhir hidupnya. Jadi ketika kita menghadapi sakaratul maut, yang terakhir terucap keluar di mulut kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah dakhalul jannah, langsung masuk surga, tidak diperiksa sama mungkar dan nakir. Jadi ada yang dapat titik khusus itu, ada orang yang mampu mengucapkan di akhir hidupnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tadi, man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhalul jannah, langsung masuk surga. Jadi tidak dapat pemeriksaan di alam kubur. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengucapkan ini? Latihan. Kita harus latihan. Di mana latihannya? Di tidur. Karena mati itu ada 2, ada mati sugra, ada mati kubra. Mati sugra itu mati kecil, itulah tidur. Disinilah kita belajar mati. Mati kubra, inilah mati yang tidak hidup lagi, mati besar. Jadi belajar mati sebelum mati, salat sebelum disolati. Jadi kita belajar disinilah tidur, maka Rasulullah memberi tuntunan. Sebelum kita tidur, tidak langsung tidur. Ini diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur, hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa, Bu? Bu, bisa 30 juz. Bapak-bapak bisa? Nggak ada yang bisa, biar penghafal, nggak ada yang mampu. Tidak tidur gitu. Sedangkan kita biasa dalam bulan suci Ramadan, setiap hari 1 juz, 30 hari baru hatam Al-Quran. Ini disuruh hatam sebelum tidur. Nggak ada yang bisa tidur. Paling-paling 1 juz selesai sudah subuh. Apa kata Siti Aisyah? Salah gitu. Tidak bisa ya Rasul, saya hatamkan Al-Quran 30 juz, jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak mampu. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bisa, Bu? Ada juga tidak bisa juga Ustaz surah Al-Ikhlas. Ada yang tidak tahu surah Al-Ikhlas. Kenapa tidak bisa surah Al-Ikhlas itu yang aku bilang ulalahan, tidak tahu kalau ulalahan, kalau surah Al-Ikhlas tidak tahu, dia tidak kenal. Dia kenal, tapi sebenarnya dia tidak tahu namanya. Sampai ceramah tadi, entah tidak tahu. Saya diperkenalkan sama MC, siapa namanya? Saya tidak tahu. Paling ciri-cirinya saya tahu ya, dia pakai soko hitam, pakai sorban, pakai jas abu-abu dengan sarung hijau. Tapi siapa namanya? Tidak tahu. Itu namanya sama tadi. Ini tahu, harus tahu namanya. Apa namanya? Itu jadi tahu namanya dan tahu orangnya. Itu namanya kenal.
Itu satu. Jadi tahu nama surahnya, namanya surah Al-Ikhlas. Jaminannya siapa yang baca 3 kali sebelum tidur, sama dia menghatamkan Al-Quran 30 juz. Berapa itu 30 juz? 114 surah. 6.666 ayat. 30 juz. Diturunkan di Mekah 13 tahun dan diturunkan di Madinah 10 tahun. Diturunkan Al-Quran 13-10 23 tahun. Biasa dia 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Itu Al-Quran diturunkan pada periode Mekah dan Madinah. Jamaah yang sangat dimuliakan agama. Kita kembali, kenapa ini la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah? Jaminannya tidak diperiksa oleh munkar dan nakir dan langsung surga. Ibu, berapa itu huruf la ilaha illallah? Berapa huruf? Jaminannya surga. Tidak diperiksa oleh munkar dan nakir. Bapak-bapak, berapa huruf? Karena memang tidak pernah kita hitung. Berapa itu? Berapa? Kalau kita buka di internet, berapa huruf itu la ilaha illallah? Itu jumlahnya hurufnya itu 12. Apa hubungannya 12 hari, 12 jam, 12 bulan, 12 siang, 12 malam? Muhammad dan Rasulullah berapa huruf? 12. 2 kali 12, 24. Ini namanya zikir lahir dan batin. Batinnya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itulah jasa dia kita. Itu namanya lahir, lahirnya Muhammad, batinnya la ilaha illallah. Adakah orang yang mampu baca la ilaha illallah bisa ketemu dari bibirnya? Tidak bisa. Adakah yang bisa baca la ilaha illallah ketemu dari bibirnya? Tidak ada. Ada, Bu? Coba kita ucapkan la ilaha illallah, tidak bisa ketemu dari bibir. Kasih ketemu bibir kan? Tidak ada yang bisa baca. Karena memang ini zikirnya lidah. La ilaha illallah. Tidak bisa ketemu dari bibir. Tapi kalau Muhammad dan Rasulullah ketemu terus dari bibir. Itulah jasa dia. Siapa yang jaga ini, inilah yang pertama didakwakan Rasulullah pada perang Mekah dan Madinah. Berapa tahun didakwakan pada perang Mekah? 13 tahun. Pada perang Madinah 10 tahun, 23 tahun hanya mendakwakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada perang Mekah tidak cukup 100 orang. Berapa orang yang beriman? 72 orang. Itulah yang disebut dengan az-sabiquna awwalun. Berarti itu belum diperintahkan sholat, puasa, zakat dan haji, hanya diperintahkan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi sulit diucapkan orang-orang Mekah pada waktu itu. Apa yang disembah penduduk Mekah pada saat Nabi Muhammad? Bukan menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Berapa berhala yang disembah? 360 berhala. Kenapa harus 360 berhala? Karena dalam satu hari satu Tuhan yang disembah. Dalam 1 tahun 12 bulan 360 hari, maka Tuhan yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi 360 Tuhan, dan itu ada di sekeliling Ka'bah. Ketika itu ini pernah pada zaman Nabi Ibrahim dihancurkan berhala ini, maka risiko yang harus hukumkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tetapi apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Ini doanya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka turunlah satu sihir yang dibaca, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini doa, Bu. Siapa yang baca di dalam rumahnya,
Siapa yang selalu baca dalam rumahnya, insya Allah rumah kita terjaga yang namanya kebakaran. Jadi sering kita baca, kita mau keluar rumah supaya terlindungi rumah kita dari kebakaran, dari api, maka baca sebelum tinggalkan rumah kita. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa ala, ditambah dengan diri kita dan rumah dan harta benda kita. Jadi tambah wa ala. Kalau saya wa ala nusalim, kalau kita demam jangan langsung dibawa ke dokter dulu. Anak-anak kita bacakan ini doa Nabi. Tiupkan, bacakan 7 kali di air, kita minumkan sabukan kepala sampai kaki, insya Allah minta berkahnya. Itu pun ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa ala. Jadi sebut namanya itu anak kita. Kalau si baca di BC ditambah namanya, jadi keselamatan. Itu satu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apalagi yang diajarkan Nabi kepada istrinya, wa istriku Aisyah sebelum kamu mati. Jadi tadi hatamkan Quran cuma disuruh membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Hajikan dirimu. Kata Siti Aisyah, gimana caranya hajikan diri ya Rasul sekaligus? Kalau orang melaksanakan haji, apakah itu haji atau umrah, orang yang tinggal di tanah haram harus keluar di tanah halal. Tidak bisa berniat di tanah haram, harus keluar. Di mana biasanya? Biasa di tanah ini, di Masjid Aisyah. Di situ dia masuk, mengambil air dulu, berniat untuk melaksanakan haji atau umrah. Setelah masuk, apa yang disuruh baca? Ketika masuk tanah haram, apa dibaca? Tidak disuruh disalat ketika orang melaksanakan haji. Masuk tanah haram, di mana masuknya? Tidak sembarang masuk. Ada 99 pintunya Mekah. Di mana yang masuknya? Masuknya kita di situ di Babus Salam yang sejajar dengan Hajar Aswad. Di situ mulai tawaf dan di situ berakhir. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu dibaca 7 kali sebelum tidur. Itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Pahala haji kita dapatkan belum pergi melaksanakan haji, tapi pahalanya kita sudah dapatkan. Itulah yang mencukupkan rukun Islam kita. Jangan sampai belum pergi haji, belum pergi umrah, mati. Tapi kita sudah hajikan nilai kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dibaca 7 kali sebelum tidur, itu nilai pahala haji kita sudah dapatkan. Itu yang kedua yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Yang ketiga, wahai istriku Aisyah sebelum kamu mati. Jadi kalau para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah memberikan syafaatmu, gimana caranya ya Rasulullah? Maka kita suruh membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang membaca sebelum tidur dan itu, maka mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Yang terakhir ada 4. Yang keempat, wahai istriku Aisyah sebelum kamu mati, masukkan, daftarkan dirimu sebagai penghuni surga. Ibu, ada nih nama surga? Ada nih rumah surga? Jangan bilang ada baru tidak tertulis nama itu, ditulis nama kita. Kalau tidak ada rumah di surga, kita mati sebentar ke mana? Tidak ada, tidak bisa masuk di seluruh luar. Kenapa? Tidak masuk database. Iya. Harus kita daftar. Bagaimana caranya daftar? Yang daftarkan siapa? Kita sendiri yang daftar. Gimana caranya supaya kita didaftarkan, terdaftar nama kita di dalam surga? Itu tadi. Akhiri tidurmu dengan kalimat la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah sampai terpejam mata kita. Jadi jangan sampai kita tidur zikir la ilaha illallah sampai sudah tidak bisa Allah Muhammad Allah. Jadi itu yang terakhir nanti keluar Allah Muhammad. Zikir terakhir Allah Muhammad. Jadi bukan kita itu biasa kaligrafi dulu Allah Muhammad di mobil Allah. Itulah zikir terakhir akan keluar dari mulut kita ketika sudah tidak mampu lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka yang terakhir keluar sesuai dengan jantung kita Allah Muhammad. Itu juga jaminannya dapatul jannah, langsung masuk surga. Maka inilah belajar mati sebelum mati. Jamaah tasbih yang sangat dimuliakan agama. Inilah yang didakwakan Nabi selama 23 tahun. Mulai ini didakwakan mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, semua dakwanya adalah bertauhid. Dari mana itu asbabnya tadi? Kenapa itu subhanallah? Dari mana itu subhanallah? Siapa yang pertama mengucapkan itu subhanallah? Jadi tidak boleh dibalik, ini ada asbabnya. Kalimat yang pertama terucap sebelum manusia diciptakan adalah subhanallah. Siapa yang pertama mengucapkan subhanallah? Belum tentu bukan Allah yang mengucapkan. Ciptaannya, siapa ciptaan pertama? Allah. Malaikat. Maka zikirnya malaikat itu adalah subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Itulah zikirnya para malaikat. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya, masuk dalam hubung-hubungnya, ditiupkan di hubung-hubung itu roh. Kenapa yang ini kalau baik, di situ ditiupkan masuk, di situ juga keluar nanti. Ditiupkan masuk, dan setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa kali kok kita ucapkan itu dalam sehari semalam? 5 kali sehari semalam, 17 kali. Kenapa 17 kali? Karena jumlah rakaat salat itu 17 rakaat, dan di dalam setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di satu. Dari zikirnya malaikat, zikirnya Nabi Adam. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak langsung diperintahkan sholat, puasa, zakat dan haji. Apa yang diperintahkan kepada Nabi Nuh? La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu zikirnya Nabi Nuh. Apakah ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh? Tidak ada yang beriman. Padahal tidak diperintahkan sholat, puasa, zakat dan haji. Hanya ucapan la ilaha illallah. Berarti itu termasuk istrinya Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang sehat beriman pada zaman Nabi Nuh. Padahal bukan tidak berarti itu mengucapkan kalimat tauhid ini. Sehingga Nabi Nuh karena tidak ada yang beriman, Nabi Nuh disuruh perintahkan oleh Allah membuat perahu di atas gunung. Buat perahu di atas gunung. Sami'na wa ta'na, tidak bertanya, langsung dilakukan. Dia buat perahu di atas gunung. Maka yang pertama berteriak, Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Yang pertama mengatakan Nabi Nuh sudah gila, anaknya yang bernama Kan'an. Itu dia, Nabi Nuh sudah gila. Buat perahu di atas gunung. Tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Karena orang buat perahu di pinggir laut. Kenapa buat perahu di atas gunung? Tidak masuk akal. Masuk akal, Pak? Buat perahu di atas gunung. Selalunya orang buat perahu di pinggir laut. Tapi karena perintah Sami'na wa ta'na, langsung laksanakan tanpa bertanya. Setelah selesai perahu dibuat, wahai Nabi Nuh, perintahkan istrimu dan anakmu dan keluarga naik di perahu itu. Maka yang pertama diminta naik di perahu itu adalah istrinya dan anak. Tidak ada yang mau, karena tidak ada juga yang mengakui Nabi Nuh sebagai Nabi. Dikira itu orang gila saja itu Nabi Nuh. Maka turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh mengambillah semua binatang berpasang-pasangan.
ayam pasangan, kambing pasangan, ada betina, ada jantan, kerbau, semua binatang dikasih naik. Setelah itu ada juga yang mau ikut, tapi tidak ada orang yang sehat. Yang beriman sama Nabi Nuh hanya orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh, dan orang yang berpenyakit kusta, orang yang rusak kulitnya. Itulah yang beriman kepada Allah. Tidak ada orang yang sehat cuma satu, cuma Nabi Nuh. Orang buta, maka penyakit yang diderita umatnya Rasulullah itu tadi. Kalau bukan tuli, buta, bisu, lumpuh, rusak kulitnya. Itu. Hadirin jamaah yang sama dimuliakan. Setelah itu yang selamat 40 hari dalam perjalanan. Maka disitulah ada dalam surat Hud ayat 44, di situ ada itu. Kalau biasa ada, saya dikasih sama Pak Kiai kalau ada acara pesta, acara apapun, bukan menahan hujan, memindahkan hujan supaya tidak turun di sini karena kita pesta. Itu dibacakan di situ. Ada di surat Hud. Kita coba yang wahai bumi, telanlah airmu. Itu anunya. Disuruh telan, air yang berhentilah. Disuruh berhenti. Dan air yang telanlah airmu. Berada di surat Hud. Kalau bukan 44 itu. Sekitar di situ. Ya. Coba cari di situ. Itu kita adakan pesta apa, coba kita bacakan itu, minta pertolongan seperti dengan berpahala aja. Jadi bukan pawang hujan, doa itu diajarkan ada Nabi. Jemaah yang sangat dimuliakan ya. Dan saya sudah 3 kemarin, saya masuk Bapak Dian di Dawi, itu kan menyampaikan. Saya mulai keluar dari rumah baca memang begitu. Insya Allah orang sudah ada di masjid. Dan bilang, sudah saatnya ke suruh semua ke lapangan. Hakul yakin saja. Jamaah yang sama dimuliakan dan yang kira-kira. Jadi kita minta hakul yakin, minta pertolongan Allah, kita zikir seperti zikir yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Jamaah yang sama dimuliakan di dalam itu tadi. Setelah itu apa lagi? Setelah kita menjalani hidup, nanti 10 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Baru ada perintah salat. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah SAW tidak langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji. Apa yang diperintahkan? Zikrullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan jangan berhitung ketika beringat kepada Allah. Jadi saya subhanallah itu zikirnya tadi. Itu yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan salat. Subhanallah walhamdulillah wala Nabi Nuh. Setelah itu sampai kepada dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illa orang yang buta dapat melihat, dengan kalimat la ilaha orang yang tuli dapat mendengar, dengan kalimat la ilaha illa orang yang lupa dapat berjalan, dengan kalimat la ilaha illallah orang yang bisa berbicara, dengan kalimat la ilaha illa orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit kulitnya. Dalam surah Al-Fatihah jelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Kalau mau minta pertolongan berhenti di situ. Apa kita minta? Sehat jasmani, rohani, itu kurang pertama diminta. Ya Allah berikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kalau ada penyakit kita dalam diri kita, pegang yang sakit. Di situ ketika sampai ya kan kedua ya kan setelah ini pegang, minta apa kita minta? Suruh angkat oleh Allah SWT. Jadi ada tempat yang meminta. Sama jika kita membaca doa syafaat, tidak dibaca begitu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak seperti itu. Itu masih cek kosong namanya. Kapan diisi?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta di situ. Apa kita minta? Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sama ketika membaca surah Al-Fatihah. Di situ tadi tempat memintanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Berhenti di situ. Minta apa kita minta? Kalau ada kita dalam mau pekerjaan dimudahkan segala urusan, mendapatkan anak soleh, di situ Rabbi habli minas sholihin, diminta di situ. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi itu tadi sampai kepada Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut pada zaman Nabi Ibrahim? Patung. Itulah tadi 360 patung. Maka ketika dihancurkan patung itu yang ada di sekeliling Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim? Allah Akbar. Bukan patung yang besar, tapi Allah Maha Besar. Itulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikirnya Nabi Ibrahim itu adalah Allahu Akbar. Jadi zikir yang keempat Nabi Ibrahim. Setelah itu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj sampai ke langit ketujuh, disitulah ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Rasulullah satu zikir lanjutannya tadi. Wahai Rasulullah, tanamilah surga, tanaman-tanaman surga dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi tanamannya surga, mau tanam apa, semua akan tumbuh di surga. Tanamannya bukan seperti kita menanam biji di dunia ini, tapi tanam bijinya adalah la haula wala quwwata illa billah. Makanya itu kenapa itu inilah yang pertama diwajibkan. Makanya kenapa setelah kita selesai sholat jangan dulu langsung berdiri, ucapkan ini subhanallah sekurang-kurangnya 3 kali atau 33 kali. Kenapa ini? Karena ini yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam yang awalnya 50 kali sehari semalam. Inilah isinya sholat. La ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah tidak disuruh salat, Pak. Langsung disuruh tawaf. Setelah tawaf disuruh sa'i. Setelah itu dia melempar, disuruh wukuf di padang Arafah. Yang banyak membaca itu dan doa yang paling banyak dibaca doa sapu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya takhir. Ada kalau kita mau ketemu Rasulullah, mau tawaf di Baitullah, mau ziarah di makam Rasulullah, ada zikir yang diajarkan. Dan zikir ini yang pernah melaksanakan haji dan umrah pasti kita lihat di dalamnya. Dan saya sudah saksikan dan ketika saya dapat ini zikir saya amalkan 1 bulan saya amalkan, saya berangkat umrah pada 2013. Dan kemarin juga 2022 September, Oktober saya berangkat lagi. Jadi bukan orang yang ada banyak, orang yang banyak, orang yang banyaknya tapi tidak pernah naik itu tanah suci. Jadi kalau kita naik itu, ternyata ini tertulis di dalam masjid Allah, samping mimbarnya Nabi, dan tertulis di makamnya Rasulullah. Dan saya sudah lihat sendiri, tertulis juga di pintunya apa? Kenapa zikir ini tertulis? Secara logika, secara akliyah ada apa? Kenapa ini zikir dan sekian zikir ini yang ditulis di sini? Saya cari bahwa siapa yang baca zikir ini tidak akan dicabut rohnya oleh maut sebelum dia melihat wajah aslinya Rasulullah. Tidak akan dicabut rohnya oleh Allah sebelum dia datang ziarah di makam Rasulullah dan tawaf di Baitullah. Siapa yang baca zikir ini sebelum dia tidur, maka dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tertulis kalau kita naik pas di mimbarnya Nabi samping kanan kiri. Bunyinya begini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu satu. Sampingnya lagi, samping kiri.
Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Kapan dibaca? Dibaca sebelum tidur dan dibaca sebelum subuh. Berapa? 41 kali sampai 100 kali. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, ini bertuliskan emas. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Tertulis di Raudah, tertulis di pintunya Ka'bah, tertulis di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah. Makanya sebelum kita tidur, siapa yang baca sebelum tidur La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, baru baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa-dosanya mulai dari dia balik sampai dia pada malam itu dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita mau tidur, bangun dan jangan dulu bangun dan tidur sebelum kita membaca itu. Bagaimana caranya bangun? Kalau kita tidur samping kanan atau kiri, hadapkan wajah kita ke atas, menghadap ke langit. Baru kita baca subhanallah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini yang dibaca. Maka sebelum kita bangun dari tidur sampai dapat lagi tidur, itu terjamin dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan Allah. Setelah itu, ketika mau tinggalkan rumah kita, jangan sampai yang seperti almarhum tinggalkan rumahnya, terakhir dia ini rumahnya. Bagaimana supaya kita selamat dalam perjalanan dan selamat kembali? Saya pernah ketika masih saya SD, saya cuma lihat, kenapa ini ada surat Yasin, surat ayat kursi di tengah rumah pasang. Ada juga tertempel di belakang pintu. Orang tua tempel di situ. Pasti ada gurunya. Padahal orang tua tidak ada di sekolahnya. Kenapa itu ditempel? Tidak ada surat. Pasti ada surat yang tempel itu ayat kursi di tengah rumahmu dan di belakang pintu rumahmu. Saya cari dasarnya. Di mana ambil dasar itu? Pasti ada dasarnya itu orang tua. Tidak ada di sekolahnya. Tidak ada surat guru di situ tempel. Saya belajar dari sanawiyah sampai masuk di aliyah sampai masuk di satu agama, saya sampai di S3 saya belajar agama, jurusan agama saya belajar. Saya cari, ternyata ada dasarnya. Karena siapa yang membaca, ini artinya siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia tinggalkan rumahnya. Jadi bukan disuruh tempel ya, disuruh baca. Tapi orang dulu nggak tempel, ternyata ditempel untuk mengingatkan ketika dia keluar rumah, dia lihat di belakang pintunya, mengingatkan dibaca ayat kursi. Ketika masuk rumahnya, dilihat lagi, dibaca lagi, di dalamnya disuruh baca. Jadi mengingatkan kita untuk dibaca itu. Siapa yang baca ayat kursi ketika dia tinggalkan rumahnya, 70.000 malaikat yang kawal sampai dia kembali ke rumahnya. Dan ketika sebelum masuk rumahnya, keselamatan rumahnya terjaga. Dari pencuri terjaga, dari kebakaran terjaga semua. Ternyata bukan ditempel, mengingatkan kita disuruh baca. Tapi orang itu tidak baca. Tapi tadi kita baca, mengingatkan bahwa disuruh mengingatkan ketika masuk, rezeki akan membawa masuk. Dia tidak akan miskin. Selalu ada saja rezeki masuk dalam rumahnya. Orang yang selalu ketika masuk rumahnya membaca ayat kursi, ketika tinggalkan rumahnya membaca ayat kursi. Maka itu dijamin. Setelah itu keluar di rumah, kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita menghadap masuk rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalannya. Ini kan doa. Keselamatan kita berangkat, dirahmati dan diberkati dalam selamat pemberkatan.
Kenapa dijawab dengan sendiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan selamat, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang tua dulu. Dia tarekat pada situ. Saya tanya berapa kita bayar itu dulu? Beliau 1 ekor kerbau itu baru saya dapat. Sekarang gratis saya kasih. Saya tidak dapat S3 ini. Karena memang namanya ilmu tersirat, tidak tersurat. Jadi ada ilmu tersurat, itulah Al-Quran dan Hadis. Tersurat itu, tersirat itu langsung disampaikan, tidak boleh ditulis, dengar, amalkan. Itu namanya ilmu tersirat. Tidak boleh ditulis. Langsung kita dapat dari mulut guru, langsung kita terima dari mulut, langsung kita amalkan. Itu namanya tersirat. Jadi biar kita cari kitab tidak ada itu. Karena memang tidak tersirat, tidak tersurat, tersirat. Jadi biar kita sampai profesor ini tidak bisa mencari kitab tidak ada di situ. Karena memang langsung disampaikan. Saya juga saya tahu kan saya disampaikan, maka saya sampaikan juga. Kenapa saya tahu? Karena ada yang kasih tahu saya dari Pak Kiai yang kasih tahu dan saya amalkan dan saya pergunakan. Kalau saya tidak sampaikan, tidak saya berikan, mau diamalkan atau tidak, bukan urusan saya. Saya tidak akan dituntut nanti. Kenapa tidak sampaikan? Setelah kita sudah pakai itu, saya tidak terlepas. Itu namanya ilmu tersirat. Jemaah yang sama dimuliakan. Setelah itu kita naik di perahu, naik di mobil, ada lagi sikirnya di atas. Kalau mau menyeberang naik pesawat. Jadi tadi keluar Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu ketika sudah ada di atas mobil, di atas perahu, di atas pesawat, di atas motor, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini zikir Pak, tidak bisa kalau ada orang yang jahat sama kita. Ada jin di atas motor, di atas mobil, kita tidak bisa dekat sama kita. Tidak bisa ditembus dengan sihir. Jamaah yang sama dimuliakan adalah inilah zikirnya Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan. Dan ini adalah zikir memudahkan segala urusan, memudahkan rezeki, mengampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah baca zikir ini. Setiap selesai salat subuh jangan tinggalkan ini sekurang-kurangnya 41 kali. Bagi pelajar yang susah dalam menimpa tinggal itu terbaik baca. Saya dapat ini zikir Pak setelah saya mau tinggalkan kampung saya. Saya dikasih sama apa saya Kiai yang dibakar dan tubuh, dia berburu sama Kiai yang Mabone. Saya minta karang hati. Dan bilang itu ini saja kan baca apapun mau ujian mau apa inilah kuncinya. Baca setiap kamu melaksanakan tugas apa saja. Perbanyak baca zikir Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan itu juga orang yang suka mengakhirkan. Ini dibacakan 41 kali di air, minumkan, minta berkahnya dimudahkan di dalam mengakhirkan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka inilah. Begitu juga orang yang mencari rezeki di laut, di rezeki di darat, perbanyak zikir ini insyaallah. Kalau ada orang yang binatang, yang pengusaha binatang, maka selesai ilmunya Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang yang peternak, apakah peternak burung malin, itu doa. Jamaah yang sama dimuliakan, ini zikir dan ini semua adalah zikir-zikir para nabi yang kita amalkan pada diri kita, dan tentunya tujuannya semua hanya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kita selamat di dunia akhirat yang selalu kita minta sehat jasmani sehat rohani, baru kita minta cukupkan rezeki ya Allah, dan yang ketiga matikan saya dalam husnul khatimah, mampu mengucapkan di akhir kehidupan saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka insyaallah tidak akan dicabut roh kita oleh bakal maut sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena setiap mau tidur kita ikrarkan, maka ketika mati sebenarnya mati kubra, maka dengan mudah kita mengucapkan la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya dimaafkan. Wallahu muwaffiq. Kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penghujung acara ini kembali kita memohon mengirimkan surah Al-Fatihah kepada arwah almarhum ulil albab bin Burhan Toko. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dengan bacaan surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kesalahan selama hidup di dunia dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. 40 orang yang mengaminkan, mendoakan, maka insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ila arwah ulil albab bin Burhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwaabal khair, abwaabun ni'mah, abwaabus silah, abwaabul quwwah, abwaabus salamah, abwaabus salamah, abwaabus salamah min balil jinni wa insi was sayyatin wa rizqan halalan tayyiban wa siyam mubarak fi khususan. والآن معاجلا في الجسد شاردا في وبركة في الرزق وتوبة في الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حل علينا في سكرات الموت والنجاة عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu hadirin jamaah tasya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita mendengarkan sekaligus menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Alhamdulillah pada malam hari ini ya ada beberapa ilmu lagi yang kita peroleh, yang kita dapati. Ya, luar biasa pada malam hari ini, malam kedua. Ya tentunya ya kita kembali kepada diri kita masing-masing untuk kita mengaplikasikan ya dalam kehidupan kita. Tadi banyak sekali sikit-sikit yang diajarkan oleh Pak Ustaz, mudah-mudahan bisa kita petik ya hikmahnya yang bisa menjadikan kita sebagai bekal ya dalam mengarungi kehidupan ini. Atas nama keluarga besar dari almarhum ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama jamaah ya, di mana pada malam hari ini di malam kedua ya keluarga ya, cukup banyak yang hadir yang